momen yang tidak selamanya bisa dihadirkan di Al-Huda ini. Kita berjamaah bersama hafidh 30 juz yang mereka punya hak nanti memberikan syafaat. Mereka disebut hamilul Quran, begitu. Kita berharap ya ikut sekali dengan beliau, nanti berharap nanti mudah-mudahan kita bersyafaat di junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan bagaimana melalui mereka, begitu, para hamilul Quran, orang yang hafal Quran. Jadi kita ikuti, Bapak Ibu semuanya yang mempunyai anak kecil ya, enggak masalah, silahkan panjenengan semuanya lihat anaknya, tengok kanan kiri. Kalau anaknya lari-lari tidak karuan, silakan untuk ditenangkan. Apabila perlu didudukkan ikut sholat, begitu. Kita jaga kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat tarawih dan pada saat mendengarkan kultum. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita mari dengarkan bersama sebelum sholat tarawih ini mau'izatul hasanah, kuliah tarawih yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Imam Muhtadi Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'd, ulama'inal kiram, hadirin hadirat jamaah salat isya yang insyaallah akan bersama-sama melaksanakan salat tarawih, yang semoga salat kita di malam hari ini diterima oleh Allah Ta'ala, apalagi salatnya sampai imam buyar. Hadis riwayat dari Imam Tirmidzi mengatakan man shalla ma'al imam hatta yang sharifa. Bahasa Arabnya di situ dikatakan hatta yang sharifa, sehingga buyar. Faka'annama sholatal lail, maka orang tersebut bagaikan orang yang sholat satu malam. Itu kalau sholatnya sampai imam selesai. Khususnya para kiai, ada Kiai Hamdan, Kiai Ulin, ada Ustadz Faizun Al-Hafidh, dan para asatidz yang lain yang saya muliakan dan yang saya hormati. Keyakinan saya mulai dari awal kultum sampai tanggal 17 ini atau malam nuzulul Al-Quran ini, seluruh asatidz membawakan makalah, membawakan dalil, baik itu dari Al-Quran dan hadis. Nggih, ini kalau saya enaknya biar beda, nggak usah membawa dalil. Nggih, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ketika umur berapa? Ketika itu Nabi Muhammad umur berapa? 40 tahun. Ini harus tahu. Masehinya berarti tahun berapa? 610. Diingat-ingat Masehinya. Terus kemudian sampai 23 tahun kemudian, karena wafatnya Rasulullah umur 63. Proses 23 tahun mulai daripada Iqra ayat pertama terakhir al-yauma akmaltu seterusnya, atau kita bisa buka bukunya Al-Quran mulai dari Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas.
itu di dalam kitab fi asrari suwaril Quran diterangkan, dirangkum dalam satu surat, namanya surat Al-Fatihah. Maka sebagian orang apabila mengajak kita baca Fatihah biasanya Ummul Quran, karena kumpulan daripada Al-Quran, bahasa kita kesimpulan daripada Al-Quran itu dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Di situ diterangkan itulah contoh apabila kita ingin ketemu Allah. Itulah contoh apabila kita ingin doanya terkabul. Yang pertama sebut nama Allah, puji kedudukannya, pangkatnya, kewibawaannya. Ada kan Maliki Yaumiddin, ada Ar-Rahman Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu nggih. Kemudian baru mohon. Mohonnya kasih contohnya juga. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ dicontohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contoh untuk kita. Maka guru-guru kita apabila ngirim doa kepada orang tuanya, ngirim doa kepada orang tua kita, biasanya diikutkan nama-nama orang yang soleh. Di situ dirangkum lagi dalam surat Al-Fatihah itu dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi dalam baknya kata Bismillah. Tafsirannya, ternyata hidupnya manusia ini tidak melebihi dari kata-kata Bismillah. Ingat, ba ini titiknya di atas atau di bawah huruf ba? Di bawah. Manusia diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina. Di bawah ini hinakah tinggi? Di bawah ini hinakah tinggi? Manusia diciptakan oleh Allah dari setetes, satu nuktoh air yang hina. Hidupnya tidak melebihi daripada huruf sin. Sin pertama ada 3 rengget. Sin yang ada 3 rengget. Rengget pertama itu adalah bayangan daripada hidupnya anak-anak itu. Membaca Al-Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim. Renggetnya sin yang pertama. Renggetnya sin yang kedua kayak Ustadz Faizun tadi. Baca Qur'annya enak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Seterusnya. Rengget yang ketiga dari sin tersebut adalah bagaikan ada di kemarin saya dengar Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihahnya itu baru bismillah batuknya, panjangan batuknya daripada bismillahnya. Umur tua sudah. Anak-anak, masa muda, masa tua. Habis itu mim. Apa? Mati. Hidupnya manusia tidak melebihi daripada sinnya kata bismillah. Perjalannya hidupnya dalam panduan Al-Quran, makanya ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, yang telah menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Karena satu tetes air yang hina tadi berubah menjadi darah yang menggumpal. Bahasa alaqah ternyata macam-macam terjemahannya.
Dalam kamus Arab alaqah ada yang katanya gantung alaq. Nggih Pak Kiai nggih. Gantung. Embrio manusia tumbuh di dalam rahim sang ibu itu bagaikan kepompong yang menggantung. Bahasa Arab pula alaq artinya adalah lintah. Embrio manusia. Saya ini makan waktu kepanjangan enggak ini? Temanya nuzul Quran ini panjang masalahnya. 23 tahun ya. Terjemahnya lintah. Lintah sedang mengisap gantung embrio manusia yang ada di rahim ibu bagaikan lintah yang menggantung, menyedot yang digantungin. Makanya apabila kita melihat embrio manusia dari komputer-komputer, gambar-gambar, bagaikan antara lintah dan kepompong itu tadi, dari setetes air yang hina menjadi alaqah, summa khalaqna alaqatan mudghatan summa khalaqna, seterusnya. Dalam hidupnya nanti ditempukkan dengan roh, yang mana siapa yang saat ini bisa bertemu dengan kita, dipastikan di alam rohnya dulu pernah ketemu. Saya dengan sampean semua pernah bertemu, entah bagaimana, entah pernah ngapain, ribuan tahun yang lalu. Kita sedang canda mungkin, sedang pukul-pukulan mungkin, karena di alam roh kita nggak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Nabi Muhammad, engkau nanti akan ditanyai tentang masalah roh. Jawablah, roh itu adalah perkaranya Tuhan, perkaranya Tuhanku, dan manusia tidak akan diberi permasalahan itu kecuali hanya sedikit. Dari sedikit itu tadilah ulama mengungkap bahwa manusia yang bertemu sama-sama di dunia berarti di alam rohnya pernah bertemu. Kemudian di mahfud, di waktu sana dulu, siapa yang pernah jalan-jalan ke dalam loh mahfud, jalan-jalan di dalamnya, mungkin bagaikan gedung yang sangat indah, singgasananya yang luar biasa mewahnya, masuk, dipastikan hidup di dunianya nanti akan bisa hafal Al-Quran. Siapa yang hanya sampai pintu-pintu melihat dari luar, dipastikan nanti akan bisa membaca Al-Quran. Ada yang tidak menghiraukan sama sekali. Kok bisa? Alamnya saja begitu. Betul. Kita ada di alam dunia. Di sana ada Mekah. Di sini, di dunia ini, tidak semua orang bisa mengunjungi Mekah. Lebih-lebih ke Ka'bahnya. Ada yang ke Ka'bah hanya ngelilingi saja, tapi ada pula yang disempatkan untuk bisa masuk. Betul nggak kira-kira? Ada yang bisa sempat masuk, boleh. Model kita jangankan masuk, ngelilingi aja suruh jauh-jauh, kadang-kadang gitu, apa dorong-dorongan, mau nempel saja sudah diusir laskar, belum masuk. Ada yang cuma pengen saja ketemu loh mahfud, tetapi tidak pernah masuk, tidak pernah ketemu, sehingga sampai tua di alam dunianya juga belum bisa baca Al-Quran, tapi pengen. Ada orang tadarus pengen, ada orang baca Quran, lebih-lebih ada orang yang hafal pengen, tapi memang di sana dulu nggak ketemu. Makanya garis di dalam dunianya pun dikatakan oleh Rasulullah, al-mahiru fil Quran lahu ajron, al-mahil Quran ma'al kirami baroroh, wa tazalzul lahu ajroni. Orang yang baca Al-Qur'annya lancar itu nanti bersama malaikat yang baik-baik, orang yang baik-baik. Orang yang baca Al-Qur'annya terbata-bata, maka dia punya 2 pahala. Disebutkan oleh Rasulullah pahala.
yaitu pahalanya capek dan pahalanya bacaan dari Al-Quran. Maka dari itu mumpung malam ini kita ditemukan oleh penghafal Al-Quran yang imami sholat kita, alangkah ruginya seandainya di malam nuzulul Quran kita tidak bersama-sama ikut sholat sampai selesai. Sampai selesainya imam berarti tercatat kita bagikan sholat satu malam suntuk. Apabila kita mengerjakan satu malam suntuk, kita tidak sempat sahur, kita tidak sempat sholat yang lain-lain, hanya tarawih saja, satu malam suntuk. Belum lagi witirnya, witir kita lakukan, berarti satu malam suntuk kita melakukan sholat witir. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sesungguhnya harusnya panjang dan lebar supaya kita bisa mengerti tentang hal tersebut. Namun biasanya kalau namanya kultum tidak boleh lewat daripada 7 menit, namun saya sudah makan waktu agak lama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.